Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdolus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda. Perlu kita perhatikan di sini bahwa Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada bulan Ramadan. Lihatlah bahwa Al-Quran Allah turunkan dengan dua rancangan besar. Yang pertama sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua sebagai hudan bagi seluruh manusia. Yang pertama, Al-Quran turun sebagai mukjizat, sebagai bukti bahwa benar-benar Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, adalah pesuruh Allah. Buktinya beliau membawa sebuah mukjizat dari Allah. Mukjizat adalah sebuah perkara yang berada di luar adat manusia, berada di luar kemampuan manusia, sehingga manusia tidak mampu mendatangkan yang semisalnya. Dan tinggal dilihat apa kata mukjizatnya. Dari mana mukjizat datang? Mukjizat itu datang dari Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dan sudah pasti orang yang datang bawa mukjizat itu adalah Rasul atau pesuruh yang dikirim oleh Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemukjizatan Al-Quran menjadikan sebagian daripada orang-orang pada saat itu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan syahadat, menjadi seorang muslim, tapi sebagian tetap kufur. Bukannya mukjizat itu tidak mampu buat membuka hati mereka, tapi hati mereka tertutup dengan kesombongan, hati mereka tertutup dengan kepentingan-kepentingan dunia yang mereka takut hilang kalau seandainya mereka mengakui mukjizat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, terjadi pada waktu itu dan berlangsung sampai sekarang. Yang kedua, perancangan yang kedua adalah Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Sebagai petunjuk, itulah tujuan diturunkan Al-Quran yang sebenarnya. Memang dia dibuka dengan mukjizat yang menyebabkan Al-Quran itu tertanam dalam hati. Tapi perancangan yang kedua, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Inilah kiranya intisari daripada Al-Quran diturunkan. Petunjuk bagi manusia ketika hidup di dunia, agar dia bisa hidup sesuai dengan perintah dan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, agar dengan itu manusia menjadi selamat di dunia dan akhirat. Itulah dua perancangan besar diturunkannya Al-Quran yang terjadi pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga dalam bulan Ramadan kali ini kita menjadi hamba Allah yang bisa mendalami mukjizat yang ada dalam Al-Quran, bisa kita rasakan, yang kemudian juga kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam hidup kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.